Teman-teman selamat siang. Sekarang di depan saya ada ini batang pohon gaharu nih. Di sebelahnya tuh ada Mas Kesra, seorang pelaku ini budidaya gaharu secara alamiah. Sambil Mas Kesra mau carving atau melihat hasilnya. Jadi dibuka dari awal sambil tak tanya-tanya sedikit. Mas Kesra nih. Iya. Ini untuk ciri-ciri gampangnya gaharu itu dilihat dari apanya sih, Mas? Oh, kalau sudah hafal itu dari kulitnya itu memang hampir mirip sama pohon lain, tapi punya ciri tersendiri. Ketika jumpa untuk awal ya, untuk pemula kalau belum mengetahui gaharu itu seperti apa, main-main di hutan ataupun di mana, ya kurang lebih seperti ini penampilannya. Cuman ini saya jelaskan dulu, ini jenis gaharu hirta. Gaharu hirta. Afuilaria hirta, adanya cuma di Sumatera, terutama di Kepri ini paling banyak, di Batam. Oke. Nah, tetap dia Afuilaria hirta ya. Afuilaria hirta. Oke. ya, bisa diambil kulitnya. Dia nggak akan putus ketika ditarik gini, tetap dia mengikut. Nah, tetap ikut ya. Dan terus kulitnya ini sangat kuat, Kulitnya sangat nggak mudah putus. Walaupun kecil gini, ini kita tarik gini nggak mau putus, kuat. Bisa. Ya. Berarti kalau di hutan bisa dijadikan Manfaatkan untuk tali ya. Iya. Oke. Nah, Itu yang paling gampang ya, Iya. paling gampang niteninya ya, apa namanya? Ya, Mengidentifikasinya ya. iya, gaharu. Terus nanti bentuk daunnya juga ini kebetulan saya nggak bawa daunnya. Nah, tapi tekstur kulitnya seperti ini. Iya, kebanyakan dia putih, warna dalam putih ataupun agak kuningan. Terus katanya kemarin tidak ada guratan tahunannya, itu benar Mas ya? Oh, itu tidak semua gaharu memiliki pulir ya. Pulir. Ini sudah tua juga kalau untuk ukurannya hirta. Iya. Tapi tidak berpulir karena memang bawaan dari jenis pohon. Oke. Hirta tidak mengeluarkan pulir. Oke. Hirta cenderung isinya di dalam, tapi ini karena perlukaan secara alami kita buat, dia menjadikan di luar. Nah, ini sudah gaharu. Nah, ini salah satunya. Ini tadi begini. Oh, iya. Ini saya potong. Nah, saya cek, inilah gaharunya. Oke, iya Ini benar. yang hitam Yang ini. hitam-hitam itu ya. Ini getah gaharunya. Jadi kalau kayunya itu ya nggak seberapa, yang dinilai itu isinya getah ini. Ini pembatas getahnya nampak hitamnya. Oke, iya. Ini mau proses di carving, Mau carving, dipisahkan antara kayu dan gaharunya. Oke, nanti kita akan lihat proses carvingnya sedikit demi sedikit, biar teman-teman tahu proses carving untuk gaharu seperti apa sekaligus. Walaupun apa ya, tuh seperti itu. Nanti wong kan akeh sing nggak ero juga, Mas. Gaharu iki gawe apa? Kanggone fungsine kan. Sebenarnya kalau yang putih ini udah bau wangi nggak Mas, atau cuman yang hitam aja itu yang berbau wangi sebenarnya? Oh, kalau putih ini aroma sudah mengeluarkan ketika ada guratan coklat ataupun yang dinamakan kemedang minyak. Oke. Cenderung kalau kayu putih ini tidak berbau wangi, hanya kayu saja. Nah, untuk bahan campuran pembuatan minyak. Untuk bahan campuran pembuatan minyak. Iya, ketika yang ada hitamnya sedikit gini, ini sudah wangi gitu. Kalau ini kita bakar sedikit aja, aromanya sudah wangi. Nah, ada gaharunya sedikit. Nah, ini Mas. Oke. Ini gaharu. Ini udah harum. Jadi, ya. biar gak salah pengertian. Ini kalau udah digini udah harum baunya. Jadi bukan galinya, kayu gaharu itu nggak ada galinya.
wangi banget. Tuh. Oh, itu udah kelihatan hitam-hitam itu Mas ya, tinggal nanti di carving ya. Iya, ini udah mulai isinya. Oke. Coba saya buka sedikit biar nampak ya. Itu untuk proses carvingnya sedikit demi sedikit seperti itu nanti. Itu seni tinggi ini untuk mengambilnya. Jadi nanti setelah kelihatan agak hitam dikit berhenti di situ, nanti Pak Ganti mata pisau yang ganti lebih mata kecil pisau lagi lagi. supaya nggak ngerusak ini apa getahnya. Getah yang Supaya hitam itu ya. bisa, iya. Biar bentuknya nampak. Karena garu kan juga bukan asal cuma getah, nilai daripada bentuk itu juga berpengaruh dengan harga. Oh. Ini memang harus hati-hati. Untuk hasil cuilannya yang putih ini nanti bisa untuk campuran berarti Mas ya? Untuk campuran minyak itu berarti ya? Untuk bahan baku minyak, Bahan baku minyak. untuk media buat minyak. Kalau yang hitamnya itu sebenarnya dipanen untuk apa sih Mas? Ini untuk bahan parfum minyak, kebanyakan itu pemasarannya ke Timur Tengah. Timur Tengah, Qatar, Dubai, Saudi, ataupun sampai ke Mesir dan negara-negara lain. Seninya tinggi ini. Oke, nanti kita lanjutin. Cek. Mata pisaunya banyak mata. Sana sih gitu. Untuk finishing supaya ini udah grade-nya udah tinggi nih. Ini udah masuk ke AB1, getahnya bagus ini. Tapi mau harus sewabar gitu berarti Mas ya? Iya, harus ya telaten, ngerti serat, harus mengenali serat garu ini supaya tidak rusak, tidak banyak terbuang. Nah, kita harus ngikutin kemauan bentuk terasnya. Teras ini namanya, teras garu. Nah, ini udah mulai nampak. Itu nanti dikerok luar dalam Mas ya? Luar dalam. Kalau bisa ya betul-betul bersih luar sama dalam supaya lebih menarik, dan tergantung kualitas kayu juga. Ketika kalau dipaksakan panen dia nggak akan bisa bolak-balik ya. Oh. Jadi cuma bagian dalamnya, luarnya nggak bisa. Oh, Kalau yang bagus itu bisa
dibersihkan luar dalam. Karena ketika penampilannya menarik, bentuknya ada, berpengaruh dengan harga juga, harga jualnya. Nah, ini udah boleh nampak bentuk. Jadi untuk pengambilan seperti ini, pemburu seperti ini memang harus berlisensi Mas ya, harus punya legalnya berarti ya? Oh, itu wajib. Wajib berlegal ya? Sebagai warga negara yang baik, kita harus punya surat legal untuk pengambilan di hutan, di alam, itu harus memiliki namanya CITES. Nah, kalau kita nggak punya legal ya kita bisa ditangkap, dianggap sebagai pemburu liar berarti ya? Pemburu liar, karena kita kan sudah memberikan kewajiban kita, pembayaran BNPB ke negara dan pajak dan lain-lain. Oke. Nah, seperti inilah Ya, oke. Ini dah teman-teman. Nah, ini harum ini Mas. Oh gitu. Ini Oh, luar ya, ini biasa kan harum ya? Ini harum sekali. Inilah untuk bahan-bahan minyak. Ya. Oh ini. Nah, nanti kita lanjutin teman-teman. Ini tadi bentuknya seperti ini, seperti ini. Nanti kita akan melihat lagi proses akhirnya. Oke, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa pas jadi akhir setelah dikerok sama Mas Kesra. Oke, terima kasih ya. Saya Demang Marsono Satmojo dari Batam, Kepulauan Riau. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan jadilah pembudidaya dan pengrajin gaharu yang baik. Matur nuwun Mas Kesra ya. Iya. Sukses selalu untuk gaharunya. Nanti kita lanjut lagi video selanjutnya. Ini udah barusan belum selesai maksimal sih, cuma udah mulai kelihatan teksturnya. Nih. Nah, ini jenis candan, inilah daunnya. Afullaria hirta itu seperti ini teman-teman. Nah, daunnya panjang, besar, daunnya beda dengan jenis-jenis lain. Nah, ini sulit untuk besar. Nanti kita lanjut lagi. Kita mau kerja dulu.